Ya, udah bisa dimulai Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim di kegiatan rutin kita yang setiap hari Sabtu kita laksanakan, yaitu majelis subuh virtual. Dan Alhamdulillah hari ini sudah menginjak edisi ke-75. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini terus diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam kajian di virtual subuh ini, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka acara ini marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengambil tema dari hadis Arba'in yang ke-7, yaitu agama adalah nasihat, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Yogi Sukriana. Nah, sebelum itu, marilah kita khususnya untuk ikhwan, untuk membuka kameranya apabila itu memungkinkan. Dan untuk akhwat, boleh tidak membuka kameranya. Dan juga bisa mengkondisikan speakernya, memute-kan supaya kegiatan ini lebih khusyuk lagi. Dan insya Allah di jam 6-an kita akan ada sesi tanya jawab dan akan dimaksimalkan insya Allah selesai pada pukul 6.20. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mendengarkan, menyimak yang akan disampaikan oleh Ustadz Yogi Sukriana. Dipersilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah alaina futuhal arifina bika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fillah rahmatullah, majelis kajian subuh. Virtual subuh ya, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya lah kita dipertemukan secara virtual ya, sebagaimana judul dari majelis ini. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ya, mudah-mudahan nih. Ini cerah ini kita diberikan, dilimpahkan rahmatnya, keberkahannya gitu ya. Selepas kita melaksanakan subuh tadi, mudah-mudahan majelis ini merupakan majelis yang dinaungi oleh para malaikat ya, dan nama-nama kita disebut oleh makhluk langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, para jamaah majelis subuh virtual, kita akan masuk pada
bahasan hadis arba'in ya. Asumsi saya mungkin ini kajian rutin ya. Jadi sudah betul ya berarti ya, tadi ada nomornya kalau nggak salah sudah Betul, Ustaz. puluhan. 75, Ustaz. Tapi kajian hadis arba'innya berarti ini yang ke-7 berarti. Betul. Ya, yang ke-7 ya. Yang ke-7. Jadi kita membahas hadis yang ke-7 ya. Mungkin di ustadz-ustadz yang sebelumnya sudah menjelaskan begitu ya, bahwa ketika kita membaca hadis arba'in ya, baiknya kita membaca muqaddimahnya dulu gitu ya. Jadi ada muqaddimah hadis arba'in tuh ditulis langsung oleh Imam Nawawi-nya gitu ya. Salah satu menarik itu sebetulnya, kalau mudah-mudahan sudah pernah terbahas ya. Tapi hadis arba'in ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi ya, atas motivasi bahwa ada satu hadis doif ya, hadis yang statusnya doif, lemah begitu ya, yang menyatakan bahwa apabila ada di antara umatku yang mengumpulkan 40 hadis gitu ya, kemudian menghafalkannya, maka Bu Isa maaf fuqaha gitu ya, di yaumul akhirat nanti, dia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama para fuqaha gitu ya. Nah, itu hadis doifnya bunyinya seperti itu ya. Nah, itu hadis doif ya. Kemudian para ulama, dan faktanya bukan Imam Nawawi bukan yang pertama yang mengumpulkan 40 hadis itu ya. Jadi yang diketahui pertama mengumpulkan 40 hadis untuk kemudian dibukukan, itu dikumpulkan dan dihafalkan sebagai bagian dari hafalan, itu adalah Imam Abdullah ibnu Mubarak, yaitu imam yang lebih salaf daripada Imam Nawawi ya, karena Imam Nawawi kalau dalam kategori ilmu hadis disebut ulama hadis mutaakhirin ya. Mutaakhirin karena beliau lahir di tahun 500-an ya, 400-500-an Hijrah. Sementara kalau imam hadis mutaqaddimin pada fase riwayat itu di awal-awal ya, di 3 abad pertama lah kurang lebih, sampai pemuncaknya nanti di era Imam Bukhari, kemudian Imam Daruqutni dan seterusnya. Jadi Imam Ibnu Mubarak itu adalah salah satu dari ruwat ya, min ruwatil hadis ya. Salah satu dari perawi hadis, dan beliaulah yang pertama kali diketahui mengumpulkan hadis dalam jumlah 40-an ya. Jadi kalau kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah itu jumlahnya tidak 40 ya, tapi 42 ya. Makanya kenapa tidak 40 kan arba'in gitu ya. Maksudnya itu 40-an ya. Nah, hanya saja sekalian hadirin yang berbahagia, hadis yang dikumpulkan oleh para ulama sebelum An-Nawawi ini 40-an ini itu adalah hadis-hadis yang biasanya tematik ya, ada hadis tentang zuhud ya, 40 hadis tentang zuhud, kemudian 40 hadis tentang dikumpulkan berdasarkan tema. Nah, sementara Imam Nawawi ini dinilai oleh para ulama lainnya mampu mengumpulkan hadis yang isinya adalah pokok-pokok penting dalam agama, sehingga kenapa kita kemudian mengenalnya hingga saat ini ya, dan termasuk yang paling masyhur dalam kitab-kitab arba'in ya, kitab-kitab kumpulan hadis 40 ya, karena Imam Nawawi mampu menyeleksi hadis ya, memilih hadis yang sifatnya dia pilar-pilar penting di dalam agama gitu ya. Makanya hadis awalnya kan hadis niat ya, kemudian hadis keduanya hadis Jibril ya, hadis Jibril yang itu menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan ya. Itu adalah pokok-pokok penting dalam agama. Itulah salah satu keistimewaan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Nawawiyahnya sendiri merupakan sifat dari Arba'in yang ini ya, karena memang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, itu kurang lebih saya sekilas menjelaskan tentang
keistimewaan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini gitu ya, supaya kita mengetahui kedudukannya di dalam tubuh umat Islam ini. Dan ini juga kenapa dibuat, supaya tadi ya menghafalkannya. Jadi ada poin kita menghafalkannya, karena tadi dengan menghafalkan 40 hadis ini kita jadi mendapatkan keistimewaan ya di yaumil akhir nanti, kita dibangkitkan bersama para ulama, para fuqaha gitu ya. Jadi seolah-olah kedudukannya sama ya. Kan nanti di akhirat itu kan kita sama akan berkabilah-kabilah juga ya, akan ikut rombongan-rombongan juga. Oh, ini rombongan Ahlus Syam, ini rombongan Mujahidin gitu ya. Ini rombongan para ulama fuqaha gitu ya. Nah, itu sama gitu, nanti di akhirat juga akan dikumpulkan gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan belum bisa seperti para ulama, para fuqaha, kita coba dengan menghafalkan hadis ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam mukadimah itu, kalau teman-teman semua mempelajari ya di hadis itu dijelaskan bahwa Imam Nawawi secara sengaja hanya menyebutkan perawi di level sahabat. Ya. Kenapa? Karena kitab-kitab hadis yang dibuat oleh Imam Nawawi itu bukan termasuk kitab induk hadis ya, atau sering dikenal sebagai kutubus sittah. Kenapa? Karena ya tadi posisinya dan jarak Imam Nawawi yang memang sudah tidak memungkinkan ya untuk melakukan periwayatan atau sabar dan muqaranah ya, sebuah disiplin yang hanya bisa dilakukan dan menjadi privilege atau keistimewaan dari generasi-generasi awal ya, generasi ulama hadis mutaqaddimin. Ya. Kalau teman-teman membaca misalnya hadis niat ya, hadis nomor 1, Imam Nawawi kan hanya menyebutkan perawi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, gitu kan. Kemudian masuk ke matan hadis. Itu dijelaskan bahwa hadis itu adalah hadis Bukhari wa Muslim gitu ya. Jadi artinya Imam Nawawi mengambilnya dari Sahih Bukhari dan dari Sahih Muslim. Nah, matannya sendiri itu dijamak oleh Imam Nawawi ya. Jadi matannya di dalam Sahih Bukhari itu berbeda dengan matanya di dalam Sahih Muslim gitu. Nah, cuman dijamak, itulah redaksi yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Nawawi ya, dan memilih kalau nggak salah lebih mirip ke Sahih Muslimnya gitu. Nah, tapi kalau kita membaca di dalam kitab Sahih Bukhari-nya sendiri ya, itu Imam Bukhari menjelaskan rantainya, sanadnya dari beliau kepada Nabi SAW. Makanya lafaznya kalau di dalam Sahih Bukhari itu hadatsana Humaid gitu ya, telah menceritakan kepadaku Humaid. Humaid ini siapa? Nah, itu kalau kita membaca Sahih Bukhari, makanya kita tidak bisa membaca begitu saja ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar ilmu hadis, nanti kita kehilangan sense, kehilangan cara kita memandang ini siapa sih Imam Humaid ini? Qala hadatsana Sufyan. Kemudian ketika Imam Humaid berkata hadatsana Sufyan, ini Sufyan ini siapa? Nah, berbeda dengan para ulama hadis ya. Para ulama hadis itu sudah tahu ketika Imam Bukhari mengatakan hadatsana Humaid, itu terbayang Humaid ini lahirnya kapan, wafatnya kapan, dia kemudian hijrah kemana aja, berjalan kemana aja, dari kota mana ke kota mana, gurunya siapa. Ketika Imam Humaid ini menyebut Sufyan, dia Sufyan yang mana gitu ya. Karena dalam Rijalul Hadis itu ada 3 Sufyan ya. Ada Sufyan ibnu Uyainah ya. Ini salah satu guru dari Imam Syafi'i juga ya, yang lahir, yang tinggal di Mekah. Kemudian ada Sufyan As-Sawri ya. Ini orang Irak ya. Kemudian ada Sufyan bin Husain. Sufyan bin Uyainah dan Sufyan As-Sawri ini dua-duanya statusnya sikoh. Tapi Sufyan bin Husain itu statusnya tidak sikoh. Nah, tapi kalau kita yang tidak paham ilmu hadis ya, ketika Imam Bukhari berkata qala hadatsana Humaid qala hadatsana Sufyan,
ini Sufyan ini yang mana gitu, kita blank ya, tidak memiliki pengetahuan tentang. Padahal kalau kalau mau digali lagi ya, kalau kita belajar ilmu hadis nanti akan jelas ya di ilmu rijal, itu bagian ilmu rijal kita akan paham biografi setiap, sehingga kalian yang namanya ilmu hadis ini adalah salah satu kemukjizatan yang dimiliki oleh umat Islam ya, karena umat Islam berhasil membuat sebuah sistematika ya, sedemikian hingga ucapan Nabi itu tidak bisa dipalsukan. Ya. Dan kalaupun dipalsukan itu akan terdeteksi secara kolektif, ya, secara rame-rame, nggak bisa ditipu begitu ya. Nah itu kurang lebih saya sedikit ya memberikan konteks tentang hadis arba'in. Adapun hadis, kita masuk ke hadis yang ke-7. Kita masuk ke hadis yang ke-7. Saya coba sajikan hadisnya ya. Hadis ke-7 adinun nasihah ya. Saya coba udah kelihatan ya? Ya baik, ini hadisnya ya. Al-hadisus sabi. Hadis yang ke-7 kita baca ya. Qala Imam Nawawi rahimahullah an Abi Ruqayyah ya. Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, ini sebagaimana hadis-hadis arba'in lainnya. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala an. Nah, sebagaimana hadis arba'in yang lainnya, Imam Nawawi hanya menyebutkan perawi dari kalangan sahabat ya. Jadi ini adalah sahabat ya. Abi Ruqayyah ya nama kunyahnya. Ya, berarti dia memiliki anak bernama Ruqayyah gitu ya. Tamim bin Aus Ad-Dari. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian kita coba lihat lagi ke bawahnya. Ini adalah rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau kita cek di kitab Sahih Muslim ya, ini pasti Imam Muslim nanti menjelaskan rantainya dari Imam Muslim kepada Tamim bin Aus Ad-Dari ini gitu ya. Yang di dalam di dalam Arba'in An-Nawawi ini dipotong oleh Imam Nawawi. Kenapa dipotong? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, dipotong karena supaya mudah menjadi hafalan. Jadi tujuan dari pengumpulan 40 hadis ini adalah memang supaya menjadi bahan hafalan ya. Walaupun demikian kita tidak perlu menghafal sanadnya, tapi dengan begini saja kita masih banyak yang belum hafal gitu ya hadis 42 ini gitu ya. Jadi buat generasi seperti kita gitu ya, generasi yang bukan hanya mutaakhirin ya, tapi generasi kontemporer begitu ya, mutaasirin gitu ya. Itu menghafal hadis arba'in aja sudah kepayahan begitu ya. Padahal para ulama dulu itu meringkaskan hadis supaya menjadi bahan hafalan, tujuannya begitu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita di sini justru ingin ya paling tidak nggak jauh-jauh banget gitu ya, kita tahu lah, kenal gitu dengan hadis arba'in. Nah, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, siapa itu Tamim bin Aus Ad-Dari? Kalau dalam ilmu rijal itu dijelaskan ya. Bahkan Imam Bukhari itu punya sebuah kitab khusus tentang kitab rijal itu gitu ya. Ada ada macam-macam ya kitab rijal itu ya, menjelaskan
di tobaqot sahabat itu siapa saja perawi-perawi hadis ya. Dari mulai yang paling banyak biasanya Abu Hurairah, kemudian nanti ada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dijelaskan itu masing-masing biografinya, keadilannya, ya, kesikohannya, ibadahnya, kemudian hafalannya, dobnya. Jadi dua hal yang bisa dinilai dari perawi itu adalah adalah dan sikoh, adalah dan dobet ya. Adalah itu terkait dengan kejujuran dia dalam beragama, gitu ya. Bukan adil hakim ya dalam makna kita, tapi kejujuran mereka dalam beragama. Kemudian dobet adalah kemampuan intelektualitasnya, dalam hal ini adalah hafalan. Ya. Hafalan. Jadi hafalannya tidak bergeser gitu ya. Kemampuan dia dalam menghafal hadis itu. Kenapa? Karena begitu nanti hafalannya, walaupun dia soleh gitu ya, tapi hafalannya lemah, nanti bisa turun derajat hadisnya gitu ya. Dari sohih. Gitu. Kemudian kalau lebih banyak salahnya dia kemudian turun lagi menjadi lemah hadisnya gitu ya. Itu dari efek hafalan. Ya, Imam Malik pernah berkata bahwa betapa banyak orang soleh di Madinah sejaman Imam Malik itu yang kalau kita minta kepada mereka untuk mendoakan supaya turun hujan, maka niscaya Allah akan mengabulkan pada saat itu juga gitu. Jadi kesolehan orang zaman dulu tuh begitu ya. Kita lihat orang soleh ya, generasi tabiin misalnya, kalau kita datang kepada mereka minta didoakan supaya turun hujan, maka Allah akan turunkan hujan gitu. Tapi aku tak ambil hadisnya, kata Imam Malik itu. Kenapa? Karena hafalannya lemah. Jadi kebayang orang yang berkecimpung dalam dunia hadis ini adalah orang-orang pilihan yang dua-duanya dapat gitu ya. Kesolehannya dapat, kemudian juga secara akal dia tidak lemah begitu ya. Nah, ini Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah seorang sahabat Nabi yang asalnya dari kalau sekarang namanya Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahm. Bahasa Arab itu Baitul Lahm. Bahasa Ibraninya Bethlehem. Itu sebuah daerah di Palestina yang merupakan ya pusat keagamaan gitu ya. Dan beliau dulunya adalah pendeta Nasrani ya, yang kemudian masuk Islam ya, Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan dia masuk Islam ya belakangan-belakangan dan bertemu Nabi ya. Beliau bertemu Nabi sebagaimana misalnya Abu Hurairah itu termasuk yang masuk Islam belakangan ya, bukan as-sabiqunal awwalun ya, tidak seperti sahabat-sahabat yang membersamai Nabi di awal-awal. Tapi Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis karena dia membersamai Nabi gitu ya. Karena termasuk Ahlus Suffah yang kerjaannya mabit di masjid Nabi gitu ya. Sehingga semua ucapan Nabi itu beliau ingat dan beliau tulis gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah misalnya lebih banyak daripada yang diriwayatkan Abu Bakar. Ya karena Abu Bakar ketika masa pengumpulan hadis dan lain sebagainya ya sudah menjadi khalifah ya. Sudah menjadi khalifah, sudah sibuk dengan urusan-urusan kenegaraan dan tidak berkecimpung dalam dunia pengajaran ya, tidak berkecimpung dalam dunia taklim, sehingga sangat wajar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu sedikit. Tapi bukan berarti bahwa posisi Abu Bakar lebih di bawah Abu Hurairah, tidak gitu ya. Karena tetap ya bahwa fatwa-fatwa Abu Bakar itu ya menjadi dasar-dasar hukum juga di dalam agama gitu ya, di generasi Khulafaur Rasyidin. Nah ini Tamim bin Aus Ad-Dari ya, itu adalah tadinya seorang pendeta Nasrani yang kemudian masuk Islam. Bahkan salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari itu adalah hadis tentang Dajjal, di mana beliau ini sedang berlayar 30 orang ya, kemudian kapalnya terombang-ambing dan terdampar di sebuah pulau, di mana pulau itu dia bertemu dengan dengan seekor hewan yang berbulu, dan hewan itu mengarahkan untuk menemui seseorang laki-laki yang terbelenggu ya, dan ikatannya itu sangat kuat ya, dan matanya satu, kemudian ada tulisan kafaro gitu. Kemudian dijelaskan bahwa tanda-tanda di luar sana, si Tamim ini kemudian menjelaskannya kepada Dajjal itu, dan dijelaskan bahwa
Kalau gitu sebentar lagi belenggu saya akan lepas dan saya akan berjalan. Itu hadis Dajjal yang terkenal ini adalah diriwayatkan oleh Tamim bin Awas Ad-Dari. Radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridhoi Tamim bin Awas Ad-Dari. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Nah, di sini baru masuk ke matan hadis ya. Adinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Ya. Kulna, kemudian kami berkata kepada Nabi maksudnya. Liman, bagi siapa? Qala, Nabi berkata, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan bagi imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi orang awamnya atau masyarakat umumnya. Itu ya. Nah, di sini kita coba analisis matannya ya. Kita coba mengkaji matannya. Ad-dinun nasihah. Wa fillah rahmakumullah. Kalau saya mau menyatakan sebuah kalimat ya yang subjek predikat ya. Agama itu nasihat dalam bahasa Indonesia ya. Itu sewajarnya dalam bahasa Arabnya itu saya menyatakannya tidak dalam bentuk seperti ini ya. Saya menyatakannya dalam bentuk adinu nasihatun. Adinu nasihatun. Ya, saya harus ngomongnya dalam kalimat seperti itu. Agama itu nasihat, itu padanan katanya dalam bahasa Arab adinu nasihatun. Ya, jadi dinnya itu pakai alif lam ya. Dan nasihatnya tidak pakai alif lam harusnya. Ya, kalau kita baru pertama belajar bahasa Arab ya, itu kita akan mengenal mubtada khobar ya. Itu strukturnya begitu. Yang namanya khobar itu jarang menggunakan alif lam. Ya. Jarang menggunakan alif lam. Ya. Tapi kalau pernyataannya seperti ini, adinu an-nasihah ya. Itu dia bukan mubtada khobar dan tidak dianggap sebagai kalimat sempurna gitu ya. Jadi ini seperti adinun nasihah itu kalau orang belum belajar bahasa Arab itu akan memaknainya sebagai agama yang bernasihat gitu ya. Jadi dia bukan kalimat sempurna. Ya. Seperti ini nih, seperti al-hadisus sabi, ya, hadis yang ketujuh gitu ya. Nah, ini adalah sifat seperti mausuf wa sifat gitu. Mausuf wa sifat. Ya. Adinun nasiha ini berarti agama yang memiliki sifat nasihat. Dan dia bukan sebuah complete statement, bukan sebuah sentence gitu. Bukan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ini. Nah, tapi di sini maksud Nabi ketika mengatakan adinun nasiha itu adalah agama itu nasihat, sebuah kalimat sempurna. Jadi ini sebuah eksepsi, pengecualian. Kita harus memaknainya ini sebagai agama itu nasihat, sebuah statement dari Nabi SAW. Nah, biasanya kalau lafaznya seperti ini dan dimaknai dengan kalimat sempurna, maka itu adalah sebuah penekanan dari Nabi. Sama seperti lafaz Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Nah, kita menerjemahkan Allah itu tempat bergantung kan. Itu adalah sebuah statement, sebuah kalimat. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab dasar ya, teori gramatika dasar itu sebenarnya dia tidak bisa dianggap sebagai kalimat sempurna. Dia sebagai frase saja, sebagai kata gitu. Nggak bisa sebagai sebuah pernyataan. Ya. Di adinun nasihah itu agama itu nasihat. Ini berarti adalah sebuah penekanan terhadap khobarnya, bahwa khobarnya sengaja dima'rifatkan, ditambahi alif lam, karena itu merupakan emphasize gitu, sebuah bold atau stabilo ya, highlight dari Nabi bahwa ini adalah penting ya. Aspek nasihat dari
Agama itu penting. Kulna liman, kemudian kami berkata, bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Nah, apa makna dari hadis ini? Waalaikumsalam. An-nasihah ya. An-nasihah itu tentu saja tidak bisa kita maknai sebagaimana kita memaknai nasihat ya. Nasihat. Walaupun makna itu juga merupakan bagian ya, dari makna nasihat. Ya. Nasihat dalam bahasa Arab itu sama seperti banyak sekali terminologi yang digunakan dengan penyempitan makna di dalam bahasa Melayu ya atau dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya kata fitnah. Ya. Fitnah itu kan seperti apa? Menuduh, tuduhan ya, tuduhan yang tidak berdasar kan gitu ya, kita memaknainya. Tapi kalau di dalam kita temukan fitnah di Al-Quran itu maknanya bukan tuduhan ya. Seperti misalnya banyak ustadz kita yang mengatakan ketika membaca Quran al-fitnatu asyaddu minal qatl ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian dimaknai fitnah dalam arti menuduh tanpa dasar begitu ya. Nah, padahal itu bukan seperti itu. Ya. Fitnah di situ maksudnya adalah sebuah keadaan yang chaos ya, sebuah chaos, keadaan yang kacau balau ya. Nah, kemudian fitnah juga dalam Al-Qur'an bisa bermakna azab ya. Misalnya wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, itu maksudnya azab ya. Kemudian fitnah juga bisa dimaknai ya dalam Al-Quran adalah kesyirikan ya, atau dosa ya, yang harus dihindari oleh orang beriman. Nah itu. Jadi kadang-kadang setiap kata itu harus kita dudukan maknanya. Termasuk kata nasihat. Ya. Loh, nanti kalau tidak kita dudukan nanti kita akan aneh loh. Berarti kita harus menasihati Allah gitu ya. Padahal Allah adalah pencipta kita gitu. Nah itu karena kita tidak tertib dalam berbahasa, ya, tidak akurat dalam mengambil makna, ya, dalam memahami makna dari setiap kata. Ya, dalam bahasa Arab itu, ketika kita mengatakan nasohtu asal, ya, nasohtu asal, nasihat aku bukan berarti saya menasihati madu gitu ya. Ada kalimat nasohtu asal itu terkenal sekali. Ya. Aku telah memurnikan madu. Jadi nasihat itu adalah makna umumnya adalah memurnikan, ya, to purify, ya, untuk membuat menjadi murni, ya. Nah, sehingga ad-dinun nasihat ini adalah sebuah kemurnian, sebuah ketulusan atau bahasa Inggrisnya sincerity, ya, sebuah kejujuran dalam berhubungan. Nah, di sini kita ketika makna ini kita dudukan pada yang seharusnya, maka kemudian hadis ini jadi make sense buat kita ya. Jadi kok lillah gitu ya. Ya lillah ya karena hubungan kita dengan Allah itu membutuhkan ketulusan, ya, membutuhkan kemurnian, kejujuran, keikhlasan, ya kan? Ya, kulna liman bagi Allah gitu ya. Jadi kita harus memurnikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi, termasuk nanti ada makna nasihat yang kedua adalah iradah jumlatul khair gitu ya. Kalau kata Imam Ibnul Daqiqil Id ya, Ibnul Daqiqil termasuk yang mensyarah Arba'in Nawawiyah ini menyebutkan iradatu jumlatul khair. Kita menginginkan kalimat-kalimat kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Jadi bukannya bahasa Sundanya mamatahan gitu ya. Tapi adalah kalimat yang keluar ya, dan kita berharap dari kalimat yang keluar ini adalah kebaikan ya bagi yang kita ajak berkomunikasi itu gitu ya. Nah, ini makna yang kedua ya. Nah, ini kemudian dari situlah menyempit nasihat ini menjadi sebuah mematahan tadi gitu ya, seolah-olah mengajarin gitu ya, seolah ngajarin. Enggak, tapi adalah sebuah kalimat yang kita keluarkan dan kita menginginkan kebaikan dari kalimat itu. Dan di sini juga kemudian
masuk makna bahwa nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, ya. Nah, itu makna nasihat, ya. Sehingga apa bentuk kenapa kita agama ini nasihat bagi Allah? Karena diharapkan, ya, di dalam agama ini kita memiliki hubungan yang tulus, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan, ya. Yang kalimat yang utama adalah pengakuan terhadap bahwa tidak ada ilah selain Allah. Itu adalah minan nasihah lillah, ya. Jadi bagian dari nasihat kita kepada Allah itu adalah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang proper, yang memang mendudukan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ilah kita, sebagai Rabb kita, ya. Itu adalah bagian dari nasihat. Sehingga semua kata-kata perkataan-perkataan kita yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sholat, gitu, Allahu Akbar, kemudian tasbih, tahlil, tahmid, pengakuan-pengakuan kita lainnya atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, atas ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari nasihat kita pada Allah dan bagian dari pengamalan kita terhadap hadis ini, ya. Kemudian dan salah satu yang dibutuhkan dalam hubungan kita dengan Allah itu adalah hati yang jujur, ya. Kenapa di sini disebut nasihat? Sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai qalbun salim, ya. Di Quran Asy-Syu'ara itu yauma la yanfa'ul malu wala banun, ya. Di suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki atau anak-anak yang kita miliki itu, ya, illa man atallaha biqalbin salim, ya, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala ini dengan hati yang salim, yang jujur tadi, ya. Ini terkait dengan nasihat tadi. Sehingga qalbun salim ini adalah sebuah prasyarat kita dalam menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menemui Allah Subhanahu wa taala, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka pastikan bahwa kita memiliki nasihat tadi, memiliki kejujuran di dalam hati kita, ya, tidak dibuat-buat, ya. Sincerity tadi itu sangat penting. Ya, kemudian wali kitabihi, apa yang nasihat bagi kita? Bukannya kita menasihati kita, ya. Kalau tadi maknanya salah kaprah, ya jadi begitu. Tapi maksudnya adalah kita membaca kitab, ya, berinteraksi dengan kitab itu dengan penuh kejujuran, ya. Kemudian mengambil manfaat, mengambil hukum-hukum darinya, dan kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu adalah bagian dari nasihat kita kepada kitabullah. Kemudian kepada Nabi, ya, sama, ya, kita bersolawat itu min nasihatina ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu bagian dari nasihat kita kepada Nabi. Kita bersolawat, ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi, misalnya. Kemudian kita mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah hidupnya, keluarganya. Kita mempelajari ajaran-ajarannya, termasuk ketika kita mempelajari hadis, ya, itu adalah perkataan Nabi, ya, dan kita melakukannya, berkumpul pada hari ini adalah untuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan bagi elit kaum muslimin, karena dalam masyarakat itu kan selalu ada elit, selalu ada grassroots, gitu, ya, dan orang awamnya. Nah, ini juga kepada elit, ya, kita juga punya nasihat, ya, menjaganya supaya tidak berbuat zolim. Itu adalah minan nasihat kepada elit, ya. Kita menjaga supaya pemimpin dan orang yang memegang kekuasaan itu tidak berlaku sewenang-wenang, itu adalah bagian dari nasihat, ya. Memberikan nasihat, mengingatkan dan lain sebagainya, ya, supaya bertakwa kepada Allah SWT. Itu bagian itu yang dilakukan oleh para ulama, termasuk oleh Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi juga termasuk terkenal memiliki pernah bersurat kepada pemimpinnya pada saat itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terjadi penyimpangan, kezaliman, Imam Nawawi termasuk yang paling depan. Wa ammatihim, dan kepada masyarakatnya. Nah, disinilah kemudian yang menjadi sebuah ciri khas yang kental dari masyarakat muslim itu adalah masyarakat yang saling nasihat menasihati, ya. Salah satu
ciri masyarakat muslim itu kan hakul muslim alal muslim ya. Hak muslim terhadap muslim itu dan ketika meminta nasihat fansah lahu gitu ya. Itu ketika seorang muslim meminta nasihat maka nasihatilah, berikanlah nasihat kepadanya. Nah, ini ciri khas ya. Bahkan surplus ya. Kaum muslimin itu adalah kaum yang surplus dengan nasihat. Sehingga pelanggaran-pelanggaran itu menjadi jarang terjadi. Jadi penegakan hukum ya, law enforcement itu menjadi sesuatu yang itu jalan terakhir deh kayaknya gitu ya. Jalan terakhir. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah sibuk dengan nasihat menasihati. Ya, dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, mengingatkan, sehingga itu menjadi benteng pertama untuk menjaga kaum muslimin ini supaya jauh dari penyimpangan. Apabila kebiasaan nasihat menasihati ini tumbuh subur dan surplus di dalam masyarakat kaum muslimin, maka tidak ada tuh misalnya orang yang harus masuk penjara misalnya, harus dihukum ke pengadilan, apalagi sampai membunuh, misalnya sampai membunuh, sampai mencuri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kiri kanannya sudah melimpah ruah nasihat itu. Nah, ini juga kemudian hadis ini menjadi sangat penting ya. Apabila kita ingin membangun sebuah model masyarakat muslim, maka kita membiasakan untuk nasihat menasihati ya. Nasihat menasihati ya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan ya, dalam kesabaran ya, dalam kasih sayang. Maka kalau itu dilakukan, maka namanya penegakan hukum, law enforcement ya, punishment ya, ukubat ya, hukuman-hukuman itu menjadi jalan terakhir sesungguhnya. Karena masyarakatnya sudah berada pada level etik, sudah berada pada level yang dengan kesadaran tinggi ya, tanpa harus dijatuhi hukuman. Wallahu alam, sudah jam 6:06 ya, mohon maaf lewat 6 menit gitu ya untuk sesi tanya jawab. Tapi kurang lebih itu ibroh yang bisa kita ambil dari hadis ini ya, hadis yang pendek ya. Langsung hafal kayaknya nih ya, langsung hafal ya, jangan nggak hafal ya. Jadi kalau bisa setelah satu sesi ini kita langsung menghafalkannya gitu ya. Ad-dinun nasihat kulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimina wa ammatihim. Pendek ya, jadi kita langsung hafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Silakan saya kembali ke Kang Iya untuk memimpin tanya jawab. Baik, jazakallah katsiran Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah menyimaknya dan mudah-mudahan kita juga sudah mencatatnya ya. Ada beberapa poin tadi terkait nasihat. Bahkan nasihat itu tadi ada 2 arti ya. Kemudian juga yang setahu kita nasihat itu ya tadi memagahan Ustaz biasanya. Tapi ternyata nasihatnya juga memurnikan, kemudian juga jujur. Nah, itu juga termasuk. Bahkan tadi ke Allah ya, yang pertama nasihat ke Allah itu bukan kita menasihati Allah. Tapi hubungan kita tulus dengan Allah gitu tadi. Baik, kepada jamaah silahkan apabila ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat ataupun raise hand dan bisa membuka speakernya. Mangga. Kepada jamaah silakan. Apakah ada yang mau bertanya atau mau ditanya sama Ustadz? Lagi ngapalin hadis kayaknya. Oh iya betul Ustadz. Ustadz, kalau di surat Al-Asr juga ada ya Ustadz ya? Saling menasihati dalam kebenaran ya? Tawasau itu sebenarnya katanya beda ya. Dia lebih kepada wasiat mewasiati. Tapi ya bisa kita bentuknya bisa sama gitu ya di lapangan ya. Tawasau itu ya wasiat mewasiatkan kan. Wasiat itu kan kadang biasanya warisan gitu ya. Orang mau meninggal mewasiatkan nih. Ya sama seperti gimana warisan ya. Dia menitipkan, saya titipkan kepada kamu begitu kan. Saya mewariskan ya. Nabi juga kan mewasiatkan ya 2 hal ya. Yang kalau kita memegangnya maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Lantadilu abada ya. Yaitu kitabullah dan sunnah ya, gitu kan.
itu adalah bagian dari, atau misalnya dalam kalimat al ulama warasatul anbiya. Jadi Nabi ini menitipkan agama, mewariskan agama ini kepada para ulama, ya. Kepada para ulama. Jadi tuntunan itu ada pada para ulama. Seperti itu. Jadi bentuknya sama, tapi katanya dia beda ya. Tawasau itu dengan nasihat itu beda. Tawasau itu yang mewasiatkan. Gitu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Untuk cara terbaik menasihati seseorang yang wallahu alam mungkin sudah keras hatinya karena meninggalkan sholat. Namun orang tersebut sangat paham terhadap agama, jadi sulit untuk mendebatnya. Adakah jurus jitu, waduh jurus jitu ya, yang bisa kita laksanakan, Ustaz? Sebelumnya juga ada pertanyaan itu kayaknya atasnya. Yang di bawah, ya Ustaz. Boleh dilangsungin saja? Ya, baik. Dari ada nasihat atau dakwah dalam surat As-Saff kabura maktan karena dakwah tapi dirinya tidak melakukannya. Bagaimana pandangan Ustadz? Bolehkah kita berdakwah sedangkan kita belum bisa melakukan apa yang kita katakan? Ya. Enggak, Ustadz. Ya, mungkin tadi karena dibacakan yang kedua dulu. Ya. Jadi kalau orang paham ya, cuman dia meninggalkan sholat. Namun sangat paham terhadap agama. Ya, ini sebenarnya ini sama seperti pertanyaan yang pertama ya. Ini termasuk yang kabur maktan ya. Bukan kabur maktan ya. Kalau ini kan mengatakan apa yang tidak dia lakukan gitu ya kalau kabur maktan. Kalau ini ya dia punya ilmunya tapi dia tidak sholat. Kira-kira kenapa dia tidak sholat ya? Itu mungkin harus dicari tahu dulu ya. Harus dicari tahu dulu. Kalau paham sih sudah gitu ya. Tapi kalau misalnya sulit bangun ya kita bangunkan gitu ya. Atau kalau malas ya kita nasihati. Jadi kita hanya bisa menasihati sebetulnya ya. Kemudian nasihat itu yang membuat orang itu nasihat itu supaya orang itu kemudian mau ya nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan karena tugas kita hanya mengingatkan ya. Fazakir innama anta muzakir ya. Dan dalam mengajak itu ya selalu dipilih yang pertama adalah cara-cara yang ahsan ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik gitu ya. Jadi tidak memaksa, tidak tidak merendahkan ya dalam mengajak itu gitu ya, tidak gurah-gerah menyindir gitu ya, membuat orang itu makin tersinggung dan makin lari ya. Jadi selalu dilakukan pendekatan persuasif ya, yang simpatik, yang empatik sehingga orang itu memang mau dengan ajakan-ajakan kita gitu ya. Nah, itu mungkin ya jurusnya ya. Kemudian yang kedua, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Ya, betul. Jadi ada perbedaan antara ini contohnya mungkin ya bisa diberikan contoh ya, yang kita belum bisa melakukan apa yang kita katakan. Itu apa contohnya begitu ya? Misalnya nanti mungkin Bu ini Bapak Ibu ya, Bu Nurman ini. Nurman. Ada ini ya Guru Alirsad. Oh, Guru. Ibu Bapak, ya? Bapak. Oh, Bapak Pak Nurman ya. Kita kira-kira kita sudah mengatakan apa saja yang belum kita lakukan gitu ya. Itu menjadi PR kita untuk melakukannya. Contoh menghafal Ustadz, contoh menghafal. Menghafal. Kita suruh orang lain menghafal tapi kitanya enggak. Oh iya. Ya kitanya menghafal berarti kan kita punya PR gitu kan. Kita paling kan menghafal kan. Kecuali kalau kamu tuh harus hafal 30 juz misalnya. Kalau kata-katanya gitu begitu ya berarti kita aja nggak hafal 30 juz ya. Nah itu di sini sebenarnya dari ayat ini kita belajar bahwa pertama kita tidak boleh sembarangan ngomong kan gitu ya. Kita jangan sampai overclaim ya dengan
kata-kata yang kita keluarkan. Kalau kita belum bisa begitu ya jangan. Tapi kalau kita memang tugasnya mengatakan itu ya sebagai guru ya, mau nggak mau kita harus melakukannya ya nggak apa-apa gitu. Itu dakwah itu. Ya, dakwah itu kan balighu ani walau ayah gitu ya. Kita menyampaikan walau satu ayat gitu ya. Walaupun mungkin kita mengajak kepada sesuatu. Nah, itu dakwah ini kan dia mengajak sebenarnya. Ya. Jadi bukan menyuruh gitu ya atau bukan memerintah, tapi mengajak, ayo kita sholat yuk gitu ya. Ayo kita baca Quran yuk gitu ya. Itu dakwah itu. Dan apalagi jauh dari memvonis, ya kamu ini nggak baca Quran, nggak. Tapi kitanya sendiri nggak baca Quran gitu ya. Tapi kita mengajak, ayo kita sama-sama gitu ya. Jadi kita memilihkan bahasa yang tepat, baik ya, yang baik, yang pas, sedemikian hingga kita terhindar dari ini nih, dari kabur maqtan indallah gitu ya. Nah, ini juga jadi pemilihan kata-kata ya yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan ya. Itu menjadi sangat penting bagi dai gitu ya, supaya dai itu betul-betul simpatik gitu ya, dirasakan oleh orang yang diserunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita berusaha terhindar dari itu ya, dan dengan memilih kata-kata yang satu, dengan memilih kata-kata yang tepat. Yang kedua ya kita melakukan apa yang sudah kita omongkan gitu ya. Kalau kita nyuruh orang menghafal Quran ya kita juga bagian dari orang-orang yang sedang menghafalkan Quran gitu. Insyaallah. Oke, terakhir Ustadz, ini ada yang bertanya lagi. Apakah ada hadis doib untuk satu perawi hadis dengan perawi yang lain berbeda penilaiannya atau dinyatakan hasan bisa digunakan sebagai dalil? Ya. Jadi pertama ya tentang doif dan penilaian terhadap hadis ya, penilaian terhadap hadis ya. Penilaian terhadap hadis itu dilakukan oleh para ulama hadis ya, ahli riwayat. Itu tadi ya, pertama dilihat dari sanad ya. Siapa saja yang rantainya. Kalau ada 5 jarak dari Imam Bukhari kepada Nabi, maka Imam Bukhari itu akan mengecek satu-satu nih. Dia sikoh atau tidak, dia dobet atau tidak. Jadi adalahnya sama adalah tuh kesikohan, maka dari adalahnya bagus, dobnya bagus, dobetnya bagus, maka dia sikoh perawi tersebut. Ya. Nah, tapi nanti ada penilaian dobet itu dari mana? Dari matan, dari redaksi hadisnya. Ya. Itu makanya para ulama itu punya metode namanya sabar dan muqaranah. Yang kalau kita paralelkan ya dengan tools atau ilmu alat pada zaman ini, mungkin mereka itu menguasai ilmu statistik. Karena misalnya begini, ada perawi namanya Hamad ibn Salamah. Hamad ibn Salamah itu meriwayatkan hadis yang berbeda dengan teman-teman sezamannya, seangkatannya. Nah, ini berbeda ini kenapa? Ya. Apakah dia malaweng gitu atau tahu malaweng? Jadi ketika gurunya mengajarkan, dia sendiri yang nggak konsentrasi, yang lain konsentrasi. Nah, ini kalau ada 17 dalam satu kelas itu ada 17 orang, itu 17 orang itu akan ditanya tuh hadis yang sama dari riwayat guru yang anu begitu. Itu maka dalam hadis ini Hamad, walaupun secara umum Hamad ibnu Salamah ini sikoh gitu ya, hadis-hadisnya dobet, tapi dalam hadis ini dia salah. Bisa sampai seakurat itu para ahli hadis itu. Ya, bahkan ada misalnya ada seorang ulama hadis besar namanya Imam Shihabuddin Az-Zuhri ya. Itu salah satu muridnya itu namanya Imam Malik ya. Imam Malik itu murid Imam Zuhri. Tapi ada murid lainnya Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini adalah ulama besar, ya, ulama sikoh yang dobat. Tapi grade-nya kalau dia meriwayatkan dari Zuhri, dia itu doif. Jadi Imam Al-Auza'i kalau dia meriwayatkan dari Zuhri dia doif, tapi dari yang lainnya dia sikoh. Ya, banyak faktor yang terjadi. Mungkin karena Al-Auza'i ini kesulitan hadir di majelis Zuhri, mungkin telat dan lain sebagainya. Itu sampai sedetail itu mengupas. Jadi walaupun secara umum seorang imam itu dinilai sikoh, tapi ada hadis-hadis tertentu doif. Nah, ada itu namanya sikoh bi syaikh wa doif bi syaikhi akhor gitu ya. Dia bisa sikoh dari satu
satu guru, tapi dia bisa doif dengan guru yang lain gitu. Misalnya ada Imam Ma'mar ya. Ma'mar ini dia sikoh kalau meriwayatkan hadis di Yaman, tapi doif kalau meriwayatkan hadis di Irak. Kenapa? Karena catatannya tertinggal di Yaman. Jadi Ma'mar ini dia orang apa namanya, orang Irak yang kemudian rihlah ya, mencari hadis ke seluruh negeri ya. Kemudian dia tinggal di Yaman, dan di Yaman orang Yaman, oh ini harus diikat, dinikahkan sama orang Yaman. Di Yaman dia meriwayatkan hadis, banyak murid-muridnya di Yaman. Kemudian dia pindah untuk kembali ke kampung halamannya, dan ketika pindah ini kitab hadisnya tertinggal di Yaman. Pindah lagi ke Irak, ke kampung halamannya. Di Irak ini dia meriwayatkan hadis dari hafalannya. Ya, dari hafalannya. Kemudian ketika murid-murid Ma'mar di Yaman dan murid-murid Ma'mar di Irak ini bertemu, biasanya pada saat haji, loh kok beda ini hadisnya? Saya dapat dari Ma'mar gini, itu bisa dipastikan yang diriwayatkan di Yaman itu lebih dobet daripada yang diriwayatkan karena dia meriwayatkan dengan kitab sekalian gitu, sekaligus. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Sehingga penilaian para ulama hadis tentang satu hadis itu bisa berbeda-beda, betul gitu ya. Dan makanya apa namanya? Nah, berbeda dengan bagaimana cara menggunakan hadis, apakah bisa digunakan atau tidak gitu ya. Nah, ini tidak bisa misalnya menurut satu imam sahih, satu imam lagi doif. Kemudian kita ambil, oh berarti ini hadisnya hasan, nggak bisa begitu, nggak bisa pakai rata-rata. Ya udah, kita lihat sejauh apa hadis itu kemudian bisa digunakan. Nah, ini ilmu fikih, bagaimana menggunakan hadis itu. Misalnya dalam hukum ya, nanti ada kajiannya fikih gitu ya, bahwa dalam fikih ini, oh akhirnya karena ada riwayat yang membolehkan gitu ya, walaupun itu lemah, tapi masih bisa digunakan seperti tadi ya, mengumpulkan hadis 40 ya, walaupun doif itu oleh para ulama tetap dilakukan ya. Karena doif itu dia memiliki kans, bahwa memiliki peluang bahwa ini benar-benar perkataan dari Nabi. Hanya perawinya mungkin lemah, sehingga dari 1000 hadis yang dia riwayatkan mungkin kebenarannya 60% gitu ya. 40% salah. Jadi probabilistik, ada unsur seperti itunya. Makanya hadis doif itu tidak dibuang kan. Dia dianggap masih sebagai hadis, cuman lemah ini. Nah, dan para ulama membolehkan beramal ya, sebagai ulama membolehkan beramal dengan hadis doif, tapi bukan untuk yang hukum dan urusan-urusan hukum ya, dan bukan untuk urusan-urusan akidah. Tapi untuk fadoilul amal ya, itu diperbolehkan ya, beramal dengan hadis doif. Asal tadi ya ada syarat-syaratnya. Doifnya juga nggak doif banget, doif jidan yang mendekati palsu. Ya. Berbeda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu bukan hadis. Ya, hadis maudhu itu bukan hadis. Tapi kalau hadis doif ya, kalau istilah para ajengan di Jawa Barat itu sadoif nage hadis gitu ya. Jadi tidak dibuang, ulama itu tidak pernah membuang hadis doif gitu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Ini ada bertanya, tapi sepertinya tadi sudah dijelaskan. Boleh ya Ustaz kalau untuk beramal walaupun hadisnya doif gitu Ustaz ya? Ya, jadi ini bukan nih, pertanyaannya walaupun kedudukannya tidak sahih ya. Oh, tidak sahih. Oh iya. Nah, jadi begini, wafilahirrahmanullah. Tidak sahih itu bukan berarti dia apa namanya tidak memiliki peluang bahwa memang Nabi mengucapkannya. Itu yang tadi ya. Jadi gini misalnya, kalau ada satu hadis ya, menurut Imam Bukhari itu sahih, menurut Imam Muslim tidak sahih. Kita mau ikut Imam Bukhari atau Imam Muslim? Jadi perbedaan penilaian terhadap hadis itu berbeda antara satu imam dengan imam yang lain. Ya. Jadi kita tidak dalam kapasitas kemudian untuk kita bukan ahli hadis dan tidak mungkin kita menjadi ahli hadis dan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para ulama zaman dulu gitu ya. Yeah. Jadi kita ya udah, saya ikut Bukhari aja, menurut saya ini sahih. Nah, pun hadis sahih itu kan Kutubus Sittah itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Kemudian ada sunan-sunan begitu ya. Dan problemnya ya, yang sahih itu Imam Bukhari itu ketika menuliskan hadis sahih itu berarti dia memiliki keyakinan bahwa yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, Jami'us Sahih itu adalah sahih.
menurut penilaian dia sebagai dengan kaliber Bukhari yang sebesar itu gitu. Imam Muslim juga sama ya. Tapi ada perbedaan nih antara satu hadis. Ada yang tidak ada di kitab Sahih Bukhari, ada di kitab Sahih Muslim gitu ya. Sama begitu. Artinya apa? Kenapa tidak ada di kitab Bukhari? Ya karena Imam Bukhari tidak menganggapnya itu sahih. Artinya keyakinan dia terhadap derajat sahihnya itu tidak sampai pada sebuah keyakinan yang. Tapi Imam Muslim, oh ini yakin, sehingga dia masukkan dalam Sahih Muslim. Begitupun nanti ada hadis yang tidak ada di Sahih yang ada di Sahih Muslim tidak ada di Sahih Bukhari. Contohnya ini hadis ini hanya rawahul Muslim. Bukhari tidak meriwayatkannya. Berarti Bukhari tidak menganggap hadis ini layak untuk masuk ke dalam Jami'us Shahihnya gitu. Bukan berarti kemudian Imam Bukhari tidak mengamalkan hadis di luar kaidah pengamalan memang beda lagi. Tidak menganggap hadis di luar Sahih Bukhari itu hadis yang harus dibuang, tidak. Kenapa? Karena Imam Bukhari memiliki satu kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, kitab adab ya. Itu dikarang oleh Imam Bukhari. Dan di dalam kitab Adabul Mufrad itu Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis dhaif. Bahkan Imam Bukhari pun yang memiliki Sahih Bukhari itu tidak pernah membuang hadis dhaif. Artinya kaidah beramal itu ya tidak harus selalu dengan hadis sahih. Hadis dhaif pun bisa menjadi basis amal, tapi tadi dengan kaidah-kaidah tertentu gitu. Jadi tidak sahih itu bukan berarti ini hadis itu jelek gitu ya. Harus dibuang, tidak boleh dipakai sama sekali, enggak begitu gitu ya. Cara kita memandang hadis sahih itu adalah kualifikasi tertentu gitu ya. Oke, sepertinya Ustaz sudah melebihi jam 6. Ya. Insya Allah, mohon maaf bagi yang ingin bertanya lagi ataupun belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena kita terbatas oleh waktu, kita sudah melewati 6.20 ya, 6.26 sekarang. Ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi terus belajar Ustaz tentang hadis Ustaz. Dan terus mengamalkan, terutama yang tadi hadis yang arba'in ya, mudah-mudahan bisa dihafalkan yang 40 sampai 40 hadis itu. Baik ya. Ustadz, terakhir Ustadz, mohon minta doanya Ustadz untuk menutup acara atau kegiatan ini. Oh, doa sekalian. Ya, langsung Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi 'alaiha wa masaibad dunya wa mati'na Allahumma an sadatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustaz, atau bahkan di dunia nyatanya. Amin. Jazakallahu khairan. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.